Perkenalkan, nama saya Caleb Darunuman, NIM 2011054, Prodi Sistem Informasi Strata 1 Kelas A, Stikom UIN Kupang. Untuk mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Perusahaan atau ERP. Baik, jadi judul yang saya ambil adalah Implementasi Enterprise Resource Planning atau ERP pada bisnis waralaba KFC. Selanjutnya kata pengantar, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan makalah yang penulis susun ini dengan judul Implementasi Enterprise Resource Planning atau ERP pada bisnis waralaba KFC dengan baik. Penulis ucapkan banyak terima kasih kepada pembimbing penulis atas bantuannya dalam proses pembuatan makalah ini, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyempurnaan makalah ini. Dengan selesainya makalah ini, penulis mengharapkan jika makalah yang telah penulis susun ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan yang berguna bagi para pembaca. Penulis sadar bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis harapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya selanjutnya agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Akhir kata penyusun berharap semoga makalah ini dapat berguna bagi siapa saja yang memerlukannya di masa yang akan datang. Pasal 5 Juni 2022, penulis Caleb Darunuman. Selanjutnya daftar isi. Sini ada kata pengantar, daftar isi dan deskripsi. Bab 1, pendahuluan. Di sini ada menggambarkan gambaran umum untuk bab 1, pendahuluan. Selanjutnya adalah bab 2, adalah pembahasan. Yang pertama adalah analisis perangkat lunak. Yang kedua, analisis perangkat infrastruktur. Yang ketiga, modul-modul yang diterapkan. Yang keempat, fungsi modul-modul. 5, software yang digunakan. Bab 3 adalah kesimpulan. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Yang pertama, deskripsi. KFC adalah restoran ayam terbesar dan paling terkenal di dunia dengan rantai restoran di lebih dari 10.000 lokasi yang terbesar di 80 negara. KFC memiliki lebih dari 2.000 waralaba yang terbesar di seluruh dunia. Banyaknya jumlah waralaba yang dimiliki KFC menyebabkan integrasi laporan menjadi sulit untuk divalidasi dan manajemen kesulitan melacak stok persediaan. Dengan adanya hal tersebut, KFC terbebani oleh beberapa sumber yang tidak terintegrasi, sehingga mengakibatkan banyak waktu dan uang yang hilang demi duplikasi, entry pesanan, dan proses bisnis di seluruh outlet. Alasan dibalik masalah ini terbukti dari sistem yang tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Oleh sebab itu, waralaba KFC memperbaharui struktur teknologi informasi perusahaan dengan didukung pengguna sistem informasi yang telah terkomputerisasi yang berkaitan erat dengan operasi support system atau OSS dan managing support system atau MSS sebagai solusi atas masalah yang telah dihadapi, di mana sistem informasi ini digunakan untuk mempertahankan program pengendalian atas layanan restoran yang berkualitas agar operasional perusahaan tetap berjalan secara sustainable atau untuk menciptakan keunggulan produk dan untuk mengembangkan serta menerapkan ide-ide baru dengan menjadikan laporan keuangan sebagai ukuran untuk mengukur kontribusi mereka terhadap bisnis. Oke, kita lanjut di slide berikut. Bab 1, pendahuluan. Perkembangan teknologi pada era globalisasi, khususnya di bidang teknologi informasi, terus berkembang sehingga membuat setiap insan yang menggunakannya menjadi ketergantungan akan keuntungan dan kemudahan dari produk yang digunakan. Seperti halnya sistem informasi, merupakan sebuah produk yang dibangun dan dikembangkan untuk kebutuhan proses bisnis,
tertentu dengan tampilan bersahabat, penyajian data yang tepat, cepat, dan mudah digunakan sehingga dijadikan sebagai alat untuk mengumpulkan data secara terpusat sampai akhirnya menghasilkan laporan yang dapat digunakan untuk kepentingan manajemen dalam sebuah keputusan. Dalam pengelolaan data dan transaksi modern, dikenal adanya sistem ERP atau Enterprise Resource Planning yang akan mencatat secara terintegrasi secara segala proses transaksi perusahaan, dari bagaimana proses produksi, penjualan, dan beberapa banyak transaksi yang terjadi, hingga data beberapa suplai yang diperlukan oleh perusahaan. Beberapa manfaat dari pengimplementasian ERP untuk waralaba yaitu untuk mengoptimalkan tingkat inventaris dan rantai suplai, meningkatkan penjualan untuk franchisor dan waralaba, peningkatan pemasaran serta manfaat lainnya yaitu melalui perangkat lunak ERP waralaba, kantor pusat dapat memantau dan data penting seperti pendapatan, arus, kas, laba, kerugian, dan biaya per waralaba. Semua ini dilakukan tanpa perlu pelaporan yang memakan waktu lama. Selain itu, penggunaan sistem informasi berbasis ERP memiliki beberapa risiko dalam pengimplementasiannya yaitu kustomisasi perangkat lunak ERP terbatas, rekayasa ulang proses bisnis agar sesuai dengan standar industri yang ditentukan oleh sistem perusahaan, atau sistem ERP dapat menyebabkan hilangnya keunggulan kompetitif. ERP sering dianggap terlalu kaku dan terlalu sulit untuk beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis tertentu dari beberapa perusahaan. Hal ini membantu manajemen KFC untuk membuat keputusan yang lebih akurat dan lebih cepat dalam menanggapi permintaan perubahan. Dengan ERP, bisnis dapat lebih baik kontrol atas penagihan ke pelanggan dan piutang. Dengan kemampuan untuk mengotomatisasi proses, ini memberikan yang lebih baik operasional, kontrol keuangan dan akuntansi, lebih operasi penagihan, dan sistem receivable. ERP dapat digunakan untuk menyelesaikan setiap tugas dengan mengintegrasikan sistem informasi, aliran mulus informasi di setiap departemen. Hal ini membantu untuk membuat otomatisasi seperti proses bisnis. Sistem yang lebih aman sebagai kebijakan keamanan terpusat dapat diterapkan kepada mereka. Semua transaksi terjadi melalui sistem ERP dapat dilacak. Ada berbagai modul dalam sistem ERP seperti keuangan atau account, manajemen sumber daya manusia, manufaktur, pemasaran atau penjualan, supply chain atau manajemen gudang, CRM, manajemen project, etc. Tools atau project ini memiliki pemahaman yang mendalam dari setiap sistem ERP dan bekerja di KFC. For setiap kerja yang tepat dan menjaga dari perusahaan itu adalah wajib untuk mengikuti MES sehingga bekerja dengan mudah tanpa kesulitan apapun. Oke, selanjutnya bab 2. Itu tinjauan pustaka itu untuk pembahasannya. Yang pertama adalah pengertian ERP. Perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP adalah seperangkat lunak, biasanya manajemen bisnis suite terintegrasi aplikasi bahwa perusahaan dapat digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menafsirkan data dari kegiatan usaha banyak, termasuk perencanaan produk, biaya, manufaktur atau jasa pengiriman, pemasaran dan penjualan, manajemen persediaan dan pengiriman dan pembayaran. Tujuan ERP. Perencanaan ERP atau Enterprise Resource adalah paket perangkat lunak yang biasa digunakan untuk meningkatkan efisien operasional sumber daya bisnis.
Ini adalah komposisi modul perangkat lunak membantu pemilik perusahaan untuk mencapai tujuan mereka pada tingkat yang lebih cepat. Implementasi ERP bagi suatu organisasi dilakukan atas dasar kebutuhan perusahaan. Hari ini, ERP adalah seperangkat lunak sistem banyak diterapkan di semua jenis bidang industri, termasuk perusahaan berukuran kecil dan menengah. Inventory control, manajemen modal, manusia lebih baik, manajemen hubungan pelanggan, dan pelacakan pemesan adalah beberapa di antara manfaat utama dari pelaksanaan perencanaan sumber daya perusahaan. Implementasi yang tepat dari paket ERP sesuai dengan kebutuhan bisnis diuntungkan dengan banyak keuntungan. Sebelum menerapkan software ERP, disarankan untuk melakukan penelitian baik di bidang tertentu. Memilih paket perangkat lunak ERP yang tepat dari vendor terkenal baik memastikan keamanan. Sekarang, mari kita lihat secara rinci tujuan inti dari ERP. Mengetahui informasi real-time dengan strategi bidang usaha merupakan salah satu tujuan inti dari ERP. Paket perangkat lunak ERP yang merupakan perpaduan dari modul software membantu dalam mengintegrasikan data dan informasi real time. Ini membantu dalam perencanaan dan pengolahan sumber daya sesuai dengan persyaratan dari perusahaan yang lebih baik. Upgrade modul perangkat lunak yang dibutuhkan, alur kerja yang lebih baik, dan peningkatan efisien adalah beberapa manfaat penting dari menggunakan sistem ERP. Hal ini ditemukan untuk menjadi sangat efisien dalam mengendalikan dan mengolah organisasi di lokasi yang berbeda. Saat ini ERP adalah paket alat penting yang digunakan oleh banyak perusahaan multinasional untuk mencapai tujuan jangka panjang mereka. Pengembalian investasi dikenal sebagai ROI adalah tujuan inti lain ERP. Implementasi yang tepat dari paket ERP membantu para profesional untuk mendapatkan keuntungan lebih dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dalam rangka untuk bersaing dan menang di lapangan pasar global saat ini, manajemen yang lebih baik sumber daya adalah kriteria penting. Penerapan ERP mengontrol fungsi yang berbeda dengan meningkatkan efisien perusahaan. Teknologi terbaru dilengkapi dengan dalam paket software ERP membantu dalam lebih baik pengendalian dan pengolahan data. Jika implementasi ERP dilakukan dengan tujuan perusahaan, sesuai dengan tujuan perusahaan, itu menjamin Anda lebih pengembalian investasi. Sebelum proyek perencanaan, disarankan untuk merancang proyek dalam pendekatan yang realistis. Hal ini membantu karyawan dalam mengoptimalkan ROI dalam praktis. Mengurangi biaya persediaan adalah tujuan inti lain implementasi ERP. Pelacakan pesanan lebih baik. Mengetahui kebutuhan pelanggan dan persyaratan bisnis dengan ERP membantu dalam pemanfaatan yang lebih tepat dan pengolahan sumber daya. Hal ini meningkatkan proses operasional dan memaksimalkan laba atas tingkat investasi. Meningkatkan manajemen hubungan pelanggan adalah fitur utama yang datang di bawah tujuan inti dari ERP. Hal ini meningkatkan kualitas layanan, memperpendek waktu pengiriman, dan meningkatkan tingkat kinerja yang ditawarkan oleh perusahaan. Kesalahan pengendalian adalah tujuan inti lain di balik implementasi ERP dalam suatu organisasi. Ini membantu dalam perencanaan dan koordinasi sumber daya bisnis yang lebih baik sehingga mencapai keuntungan yang maksimal. Selanjutnya adalah keuntungan ERP. Yang pertama, visibilitas lengkap ke semua proses penting di berbagai departemen dari suatu organisasi, terutama untuk personil manajemen senior. Yang kedua, otomatis dan koheren alur kerja dari satu departemen atau fungsi yang lain untuk memastikan kelancaran transisi dan penyelesaian lebih cepat dari proses. Hal ini juga memastikan bahwa semua kegiatan antar
departemen dengan benar dilacak dan tidak satupun dari mereka adalah miset keluar. Yang ketiga, sebuah sistem pelaporan terpadu dan tunggal untuk menganalisis statistik, status, dan lain-lain secara real time di semua fungsi atau departemen. Yang keempat, karena sama ERP, perangkat lunak sekarang digunakan di semua departemen. Masing-masing departemen harus membeli dan memelihara sistem perangkat lunak mereka sendiri, tidak lagi diperlukan. Yang kelima, certain vendor ERP dapat memperpanjang sistem ERP mereka untuk memberikan bisnis intelligence functionalities yang dapat memberikan wawasan keseluruhan kepada proses bisnis dengan identifikasi potensi daerah, masalah, atau perbaikan. Yang keenam, lanjutan e-commerce integritas dimungkinkan dengan sistem ERP. Kebanyakan dari mereka dapat menangani pesanan pelacakan atau pengolahan berbasis web. Yang ketujuh, ada berbagai modul dalam sistem ERP seperti keuangan atau account, manajemen sumber daya manusia. 8. Manufaktur, pemasaran atau penjualan, supply chain atau manajemen gudang, CRM, manajemen dan project dan lain-lain. 9. Karena ERP adalah perangkat lunak sistem modular, mungkin untuk menerapkan baik beberapa modul atau banyak modul berdasarkan persyaratan dari suatu organisasi. Jika modul diimplementasikan, integritas antar berbagai departemen mungkin lebih baik. 10. Sejak sistem database diimplementasikan pada beacon untuk menyimpan sebuah informasi yang diperlukan oleh sistem ERP, memungkinkan terpusat penyimpanan atau backup semua data perusahaan. 11. Sistem ERP yang lebih aman seperti kebijakan keamanan terpusat dapat diterapkan pada mereka. Semua transaksi terjadi melalui sistem ERP dapat dilacak. Yang terakhir 12. Hal ini dimungkinkan untuk mengintegrasikan sistem lain atau seperti barcode reader, misalnya untuk sistem ERP melalui API atau application programming interface. Oke, seperti itu untuk keuntungan. Sedangkan untuk kerugian ERP, yang pertama, penyebaran ERP sangat memakan waktu. Proyek dapat mengambil 1-3 tahun atau lebih untuk mendapatkan selesai dan berfungsi penuh. Yang kedua, terlalu sedikit kustomisasi, mungkin tidak mengintegrasikan sistem ERP dengan proses bisnis, dan terlalu banyak kustomisasi dapat memperlambat proyek dan membuat sulit untuk mengupgrade. Yang ketiga, partisipasi pengguna sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan proyek ERP. Yang keempat, karena pelatihan pengguna lengkap dan antarmuka pengguna yang sederhana mungkin kritis, tapi sistem ERP umumnya sulit untuk belajar dan menggunakan. Yang kelima, biaya ada mungkin tambahan tidak langsung karena implementasi ERP seperti infrastruktur TI yang baru atau upgrade lingkungan dan lain-lain. Yang keenam, migrasi ada data ke sistem ERP baru sulit atau tidak mungkin untuk mencapai. Mengintegrasikan sistem ERP dengan berdiri sistem perangkat lunak sendiri lainnya adalah sama sulit, atau jika mungkin, kegiatan ini dapat berkonsumsi banyak waktu, uang, dan sumber daya jika berusaha. 7. Implementasi ERP sangat sulit dicapai dalam organisasi tersentralisasi dengan proses bisnis yang berbeda dan sistem. 8. Setelah sistem ERP diimplementasikan menjadi kunci vendor tunggal untuk upgrade lebih lanjut, kustomisasi dan lain-lain perusahaan adalah kebijakan dari vendor tunggal dan mungkin tidak dapat bernegosiasi secara efektif untuk layanan mereka. 9. Evaluasi sebelum implementasi sistem ERP sangat penting. Jika langkah ini tidak dilakukan dengan benar dan sumber daya yang berpengalaman teknis atau bisnis tidak tersedia saat mengevaluasi, implementasi ERP dapat dan atau harus menjadi gagal. Oke, kita masuk di bab 3 pembahasan. Sistem informasi KFC. Operation Support System Transaction Processing System atau TPS
Transaksi processing system merupakan bagian yang penting dari sistem pendukung operasi yang bertugas mengelola dan merekam data laporan dari transaksi bisnis dengan dua prinsip dasar, yakni ini batch processing dan in real time atau online processing. Dalam melakukan transaksinya, KFC telah mempunyai jaringan komputer yang terintegrasi dengan customer yang menyediakan informasi pemesanan. Transaksi processing system yang digunakan oleh KFC adalah point of sale atau POS. Sistem point of sale adalah bagian yang paling vital dalam proses operasional transaksi dengan konsumen yang melibatkan integrasi langsung dengan pelanggan dan database perusahaan secara simultan. Kemampuan hardware dan software yang dapat dikendalikan atau yang dapat diandalkan merupakan faktor kunci kelangsungan operasional. Jadi untuk contohnya seperti ini. Sini ada customer. Untuk langkah pertama itu memilih menu dan memesan menu. Kemudian langkah kedua melihat menu makanan. Langkah ketiga tersedia. Jika tidak, maka bisa memilih ulang. Kemudian untuk langkah selanjutnya, jika ada maka menyediakan makanan dan menginput data transaksi. Kemudian langkah berikut adalah menyebutkan nilai transaksi. Kemudian langkah berikutnya adalah membayar. Selanjutnya untuk langkah berikut memberikan makanan serta struktur pembayaran. Kemudian langkah yang terakhir adalah menerima makanan serta struk. Seperti ini ada contoh gambarnya seperti ini. Di sini ada kasir juga. Oke, selanjutnya transaksi dimulai dari customer yang datang ke KFC untuk memilih dan memesan makanan. Lalu kasir melihat persediaan stok. Jika persediaan tidak tersedia, maka kembali ke customer ingin menunggu atau memilih menu lain. Jika tersedia, maka kasir akan menyediakan makanan yang menginput data transaksi pembelian serta menyebutkan nilai transaksi kepada customer. Kemudian customer membayar. Setelah itu kasir memberikan makanan serta struk pembayaran kepada customer dan customer menerima makanan dan struk pembayaran. Selanjutnya Enterprise Collaboration System atau ECS. Perusahaan waralaba KFC telah mulai melakukan aliansi bisnis dengan menggunakan internet, extranet, dan internet untuk membangun jaringan komunikasi global baik dengan customer, pihak internal, supplier, dan pihak lainnya yang terkait dalam sistem. Merupakan sistem informasi yang berkaitan dengan sistem pendukung, kelompok kerja, peningkatan komunikasi, dan produktivitas perusahaan dan kolaborasi mengenai bentuk aplikasinya dan otomatisasi pekerjaan. Misalnya memfasilitasi dalam elektronik mail untuk mengirim dan menerima pesan elektronik. Dan termasuk menggunakan video conference dan lain-lain. Sistem ini juga digunakan untuk keperluan koordinasi dan pertukaran informasi di internal perusahaan, misalnya antar outlet KFC atau dihubungkan ke dalam suatu jaringan sehingga koordinasi dan pertukaran informasi dapat mudah dilakukan. Proses kontrol sistem KFC telah mengembangkan in-house sistem bernama KFC Management System. Sistem ini menyediakan aplikasi yang mendukung store manager untuk melakukan bisnis forecasting, inventory management, dan human resource management. Proses kontrol ini, outlet KFC dapat beroperasi dengan efektif dan efisien sehingga memaksimalkan profit. Sistem ini tersambung secara otomatis dengan kantor pusat atau headquarter sehingga para manajer dapat memonitor performa, melakukan kontrol, serta koordinasi dengan setiap outletnya. Management Support System KFC is File Management System. Sistem informasi ini menyediakan informasi dalam bentuk laporan dan tampilan kepada para manajer dan profesional bisnis. Contohnya kepada manajer
penjualan yang dapat menggunakan informasi melalui jaringan komputer dan mengakses tampilan tentang keadaan hasil penjualan produk mereka dan dapat mengakses internet perusahaan mengenai laporan analisis penjualan harian dan sekaligus mengevaluasi hasil penjualan yang dibuat oleh masing-masing staf penjualan. MES yang digunakan pada KFC adalah KFCS File Management System yang menyediakan aplikasi yang dapat membantu store manager dalam bisnis forecasting, inventory management, dan human resource management. Aplikasi ini akan berupa suatu bentuk pelaporan yang selanjutnya digunakan oleh perusahaan dalam penentuan atau pengambilan keputusan pada sistem penunjang keputusan. Decision Support System atau DCS merupakan suatu sistem yang memberikan dukungan komputer secara langsung kepada seorang manajer untuk proses pengambilan pembuatan keputusan. Seorang manajer produksi dapat menggunakan DCS untuk menentukan beberapa banyak produk yang akan diproduksi seperti pada perusahaan infrastruktur. Dengan didasarkan pada perkiraan penjualan dikaitkan dengan promosi yang akan dilakukan, lokasi dan ketersediaan bahan baku yang diperlukan dalam memproduksi suatu produk. DCS menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi manajer end user secara interaktif dengan menggunakan berbagai model bisnis, simulasi, dan lain sebagainya. Bagi KFC sendiri, penggunaan DCS terlihat ketika setiap store manager dapat memonitor performance sistem secara langsung dan interaktif, juga dilengkapi dengan manajemen tool analisis dalam menganalisa bisnis forensik dan manajemen persediaan. Implementasi ERP pada KFC mengimplementasikan sistem Enterprise Resource Planning ERP dengan menggunakan software GD Edwards Enterprise 19.0. Software ini membantu mengelola keuangan aset orang, proyek, pemasok, dan proses pemenuhan dan manufaktur. GD Edwards Enterprise 19.0 menawarkan fondasi dan komponen operasional, termasuk manajemen keuangan, yayasan teknis, manajemen aset, manajemen persediaan atau peralatan kendaraan, peramalan manajemen tenaga kerja, manajemen waktu, dan pengeluaran. Beberapa fitur utama dari software ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kemampuan input data. Data dapat dimasukkan dengan benar menggunakan aturan yang ditentukan oleh pengguna untuk membantu menghilangkan kemungkinan adanya inkonsistensi singkatan atau ejaan yang salah ditangkap. Yang kedua, antarmuka pengguna baru yang menggabungkan peningkatan antarmuka pengguna yang lama dan mengadopsi standar Oracle yang konsisten untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan pengambilan visual. Yang ketiga, kapasitas konfigurasi dinamis memungkinkan penjualan dan layanan pelanggan untuk memasukkan kombinasi pesan penjualan secara tepat yang terdiri dari produk dan penawaran layanan. Keempat, modul akuntansi menyediakan akuntansi proyek lanjut yang terintegrasi ke buku besar umum perusahaan untuk membantu memberikan kualitas data yang lebih baik, meningkatkan kepatuhan dan manajemen keuangan, dan beberapa opsi untuk alokasi biaya pada proyek. Fungsionalitas baru menangani laporan penggajian dan pelaporan kartu klien yang dibutuhkan secara rinci, pembuatan laporan dan pencetakan faktur untuk format klien tertentu, serta berbagai beban keuangan dan metode alokasi untuk memenuhi kebutuhan klien. Yang kelima, penyempurnaan khusus industri baru untuk produsen makanan dan minuman. 6. Lebih banyak adopsi standar termasuk dukungan untuk layanan web, untuk remote portal atau WSRP, dan Java Database atau Java Database Connectivity UDBC,
meningkatkan fleksibilitas staf TI, dan mengurangi kurva pembelajaran untuk penggunaan yang efektif. 7. Manajemen proses batch yang ditingkatkan dengan fungsi out of the box untuk peningkatan manajemen dan pemantauan proses dan laporan batch GD Edwards Enterprise One. Oke, berikutnya adalah GD Edwards General Accounting atau GL. Modul akuntansi umum memungkinkan penggunaan mengatur sistem akuntansi untuk mencatat dan memposting entry jurnal dari semua berbagai modul di dalam GD Edwards. Jadi ini adalah modul pertama, modul yang digunakan. Faktor ini dari proses pembaruan penjualan, penerimaan pemesanan dan pembelian, pemesanan pembelian dari sistem pengadaan, transaksi persediaan, voucher dan cetak hutang piutang, dan penerimaan piutang, dan masih banyak lagi. Pengguna dapat merekam entry jurnal ini dalam mata uang apapun, dan pengguna bahkan dapat membuat saldo oleh akun G atau L dengan mata uang untuk analisis yang lebih mudah. Pengguna dapat mengalokasikan biaya ke berbagai unit bisnis dan akun secara otomatis dengan mengatur dan menjalankan 3 jenis program alokasi. Pengguna dapat memasukkan anggaran baik sebagai entry jurnal atau melalui unggahan dari Excel. Anda juga dapat dengan mudah mengekspor dari GD Edwards ke Excel, sehingga pengguna dapat menggunakan alat canggih seperti pivot table untuk menganalisis data. GD Edwards bahkan memiliki program secara otomatis merekonsiliasi rekening bank, perdagangan hutang dagang, perdagangan piutang, voucher login, suspense, dan akun kewajiban diterima bukan forged. Pada akhir bulan, pengguna dapat menyajikan kembali saldo dan mata uang apapun untuk membuat laporan keuangan konsolidasian dari saldo yang disajikan kembali. Berikut ini adalah fitur utama dari sistem akuntansi umum meliputi: yang pertama, manajemen akun; yang kedua, pengolahan jurnal masuk; tiga, alokasi; yang keempat, rekonsiliasi akun otomatis; yang kelima, pelaporan konsolidasi dalam setiap mata uang; keenam, tutup tahunan; tujuh, pelaporan integritas. Modul yang kedua. Yang kedua adalah GD Edwards Inventory Management. Jadi untuk diagramnya seperti ini. Selanjutnya, modul manajemen inventaris GD Edwards adalah clearinghouse untuk semua item penyediaan dalam sistem. Ini menangani kwitansi kiriman dari pesanan pembelian, masuk atau pesan kerja, dan memberikan pandangan real time dari barang-barang yang tersedia untuk dijual. Fitur utama dari sistem manajemen inventaris meliputi: yang pertama, manajemen barang, saham, dan non-stok; 2, biaya dan harga barang; 3, lot processing dan serial number tracking; 4, pengolahan transaksi inventory; 5, jumlah tag dan jumlah siklus; yang keenam, kit processing. Berikutnya adalah contoh gambar ini, flowchart of GD manufacturing. Jadi untuk diagramnya seperti ini. Untuk contoh gambar diagramnya. Berikutnya adalah modul GD Edwards Manufacturing. GD Edwards Manufacturing Suite terdiri dari modul-modul berikut. GD. Oke. Yang pertama, manajemen data produk; yang kedua, configuration; yang ketiga, peramalan; keempat, perencanaan sumber daya dan kapasitas; 5, perencanaan material; keenam, manufaktur, demand flow; yang ketujuh, manajemen lantai toko; ke-8, insinyur sesuai pesanan; 9, kualitas manajemen. Modul selanjutnya adalah GD Edwards Procurement. Modul manajemen pengadaan pendukung, perolehan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan, baik untuk penggunaan internal, manufaktur dan perakitan,
atau dijual kembali kepada pelanggan. Berbagai transaksi termasuk kutipan, pesanan blanket, permintaan resmi internal, dan pesanan pembelian pemasok didukung. Pesanan pembelian dapat dikirim ke pemasok menggunakan berbagai metode, termasuk EDI, email, fax. Selain pembelian, persediaan sistem manajemen pengadaan JD Edwards juga mendukung pembelian untuk non-inventaris layanan atau pengeluaran, dan pembelian subkontrak fitur utama dan fungsi modul pengadaan manajemen meliputi. Yang pertama, entry atau generasi pemesanan. Yang kedua, pemrosesan persetujuan. Tiga, memesan pencetakan atau transmisi. Yang keempat, pemrosesan penerimaan. 5, pesanan selimut. 6, kutipan atau RFQS. Yang terakhir adalah manajemen pemasok. Jadi di sini adalah proses manajemen seperti ini untuk metode model JD Edwards procurement seperti ini tuh. Proses diagramnya seperti ini. Oke, selanjutnya adalah analisis cakupan risiko. Yang pertama, cakupan. Hal yang harus dilakukan adalah meninjau keefektifan dan keefisienan pengguna ERP dalam usaha bisnis waralaba KFC. Menilai risiko dan penggunaan ERP dalam usaha bisnis waralaba KFC menggambarkan kelebihan dan kekurangan yang akan didapatkan setelah mengeluarkan biaya untuk mengganti sistem informasi perusahaan menggunakan ERP. Hal yang tidak harus dilakukan: menghandle dari penggunaan aplikasi secara menyeluruh. Yang kedua adalah waktu. Perencanaan pembuatan 5 hari, desain sistem 5 hari, sosialisasi tambah survei 7 hari, programming 9 hari. Berikutnya adalah biaya. Biaya perencanaan pembuatan. SDM 3-4 orang, biaya 0 biaya. Biaya sosialisasi. SDM 2 orang, biaya 100.000 sampai 300.000. Biaya survei SDM 5-7 orang, biaya 50.000 sampai 150.000. Biaya desain program, sumber daya manusianya tuh 2-5 orang, biaya 500.000 sampai 1 juta. Yang terakhir adalah biaya programmer, sumber daya manusia 2-4 orang, biaya 500.000 sampai 1.500.000. Berikutnya adalah kualitas. Hasil yang diharapkan dan indikator keberhasilan. Yang pertama, sosialisasi berjalan lancar. Untuk indikator keberhasilannya, semua karyawan KFC khususnya para manajer mengikuti dan memahami maksud dari kinerja sistem aplikasi ERP. Yang kedua, sistem survei menginterpretasikan yang sebenarnya, data yang valid dan penggunaan sistem ERP tentang beberapa informasi yang dibutuhkan, produksi, pemasaran, perkiraan pengeluaran, dan perkiraan hasil dari penerapan sistem ERP. Berikutnya adalah sistem berjalan baik dan dapat bermanfaat bagi waralaba KFC. Untuk indikator keberhasilan, aplikasi mudah digunakan oleh waralaba KFC, khususnya bagi para manajer untuk pengambilan keputusan, tidak menimbulkan error maupun valid. Risiko. Yang pertama, ukuran proyek. Biaya mahal karena memerlukan sumber daya manusia yang cukup banyak dan para ahli di bidangnya perlu survei penggunaan dari sistem informasi ERP pada waralaba KFC. Yang kedua, struktur proyek. Pergantian manajer atau kurang karyawan waralaba KFC. Selanjutnya adalah pengalaman dengan teknologi. Pegawai karyawan KFC sulit mengoperasikan penggunaan sistem ERP karena telah terbiasa dengan penggunaan sistem informasi sebelumnya. Sosialisasi yang dilakukan dengan bertahap dan berkelanjutan karena sistem pasti akan di-upgrade sewaktu-waktu. Yang terakhir adalah kesimpulan. JD Edwards Enterprise 1.0 termasuk peningkatan manajemen keuangan, manajemen rantai supply, dan manajemen sumber daya manusia. Rilis terharu juga mencakup kemampuan khusus industri, konstruksi, makanan dan minuman, real
komersial, manufaktur industri, dan layanan profesional. Sistem berbasis web baru ini menggunakan pembuatan laporan penjualan dan pendapatan inventaris dengan lebih cepat, berlangsung dari 1 jam hingga 20 menit. Hal ini membantu manajemen KFC untuk membuat keputusannya lebih akurat dengan lebih cepat sehingga respon terhadap perubahan peminatan. Sistem ini juga memungkinkan penyimpanan data terpusat, integrasi berbasis XML, dan integrasi yang lancar dengan aplikasi lain. Juga memanfaatkan JD Edwards Enterprise One XML Publisher untuk mencetak dan mendistribusikan dokumen berformat. Hasil penghematan dan pada biaya lisensi perangkat lunak pihak ketiga. Sistem ini mendukung perusahaan untuk mengotomatisasi faktur antar perusahaan dan alur kerja bisnis antar kantor pusat Amerika Serikat dan bagian dari perusahaan yang dimiliki outlet, membantu memastikan konsistensi dan meningkatkan efisien operasional. Ini berpotensi menghemat 20 hingga 30 headcount tambahan untuk memproses transaksi rutin. Oke, selanjutnya adalah daftar pustaka. Daftar pustaka di sini adalah ASALEM SM 2013, Comparative Analysis dan Evaluation of Open Resource, ERP System Informasi Journal of Computer Science and Network Security atau IJCSN, CSNS Vol 13 nomor 4 PP 2-24-28. Kejadian untuk referensinya ini ada seperti ini teman-teman. Itu daftar pustaka. Jadi sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Sekian, terima kasih.